Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Alisa Meka dengan NPM 2408260087. Pada blog Basic Endocrine and Metabolism, saya akan membahas tentang anabolisme karbohidrat. Jadi, anabolisme karbohidrat itu adalah suatu proses metabolik di mana tubuh membentuk suatu molekul kompleks dari molekul sederhana, terutama untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen atau glukosa baru. Proses ini melibatkan glikogenesis dan glukogenesis. Seperti yang bisa dilihat pada mind map di belakang saya ini, meski glycogenolysis adalah katabolik, tapi mind map ini akan memasukkan seluruh jalur utama glukosa sebagai suatu siklus metabolik yang saling berkaitan. Nah, glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa yang terjadi di hati atau hepar dan otot rangka, dan merupakan bagian penting dalam homeostasis glukosa. Glikogenesis berfungsi untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen, terutama setelah makan atau fase postprandial, agar bisa digunakan kembali saat tubuh membutuhkan energi. Untuk regulasi hormon glikogenesis, yang pertama itu adalah hormon insulin. Insulin berperan penting dalam meningkatkan proses glikogenesis setelah makan dengan cara mengaktifkan enzim glukokinase dan glikogen sintase. Yang keduanya berperan dalam pembentukan glikogen. Selain itu, insulin juga menghambat proses glikogenesis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, hormon glukagon dan adrenalin. Keduanya bekerja sebaliknya dari insulin. Mereka menghambat glikogenesis dan justru merangsang glikogenolisis, terutama saat tubuh sedang membutuhkan energi, misalnya pada saat puasa atau saat mengalami stres. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa atau menjadi glukosa 6-fosfat di otot, dan tujuannya itu untuk menghasilkan energi saat tubuh membutuhkannya, terutama pada saat puasa, olahraga, atau saat sedang stres. Proses ini tuh kebalikan dari glikogenesis dan sangat diatur oleh sistem hormonal. Tujuan dari glikogenolisis itu untuk menjaga kadar glukosa darah pada hati dan menyuplai energi lokal untuk otot saat kontraksi di otot rangka. Lokasi terjadinya itu ada di hati atau hepar untuk menyediakan glukosa ke darah untuk otak dan jaringan lain, dan otot rangka untuk menghasilkan energi untuk kontraksi otot. Dia itu tidak bisa melepaskan glukosa ke darah karena tidak punya enzim glukosa 6-fosfatase. Kemudian ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa baru dari bahan non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan gliserol. Ini merupakan proses penting dalam metabolisme tubuh, terutama saat puasa, kelaparan, dan juga aktivitas fisik intens ketika simpanan glikogen telah habis. Tujuan dari gluconeogenesis ini untuk menjaga kadar glukosa darah saat asupan karbohidrat rendah atau glikogen sudah habis, dan menyediakan glukosa untuk organ vital yang bergantung pada glukosa, seperti otak, sel darah merah, dan ginjal medula. Tempat terjadinya proses gluconeogenesis ini terjadinya di hati sebagai produksi utama glukosa, dan di ginjal sebagai kontribusi minor dan meningkat pada saat puasa lama. Selanjutnya, mengenai keterkaitan proses glukosa dalam tubuh. Yang pertama, pada saat setelah makan. Nah, pada saat setelah makan itu tubuh melakukan glikogenesis, yaitu menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Kemudian pada saat puasa ringan, tubuh lebih mengandalkan glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Pada saat puasa lama, ketika glikogen habis, maka tubuh mengaktifkan gluconeogenesis untuk membentuk glukosa baru dari bahan non-karbohidrat. Nah, ketiga proses tersebut merupakan bagian dari homeostasis glukosa darah, terutama untuk otak dan eritrosit yang bergantung penuh pada glukosa. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.